Yang terhormat Profesor Dr. Insinyur Chandrawati Cahyani MS, yang terhormat para hadirin seminar, Bapak Ibu dosen PDIK Universitas Brawijaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat dan hidayahnya pada pagi hari ini, Jumat 14 Juni 2013, kita dapat menghadiri seminar peranan teknologi informasi dan komunikasi dalam rencana induk penelitian Universitas Brawijaya, bidang agroforestry dan kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi juga buat Prof. Chandrawati. Terima kasih atas kehadirannya di acara ini. Baik, saya rasa saya tidak akan terlalu panjang membuka acara ini. Jadi acara ini adalah seminar roadmap penelitian. Pada dasarnya kami sebagai program yang digabungkan baru ingin lebih membentuk sebuah roadmap penelitian di tempat kami. Tetapi kami juga menyadari bahwa kami juga harus tahu rencana induk penelitian B, di mana kami bisa berkontribusi ataupun juga membentuk sebuah kluster baru, dan tentunya ini kami ingin mendapatkan share pengalaman ataupun tips-tipsnya bagaimana tentang penelitian ini bisa lebih terarah khususnya untuk di tempat kami. Jadi yang di sini adalah yang hadir adalah pada dasarnya rata-rata adalah kepala laboratorium dan juga dosen-dosen lain yang ingin lebih terlibat lagi dalam penelitian. Baik, saya rasa saya juga tidak akan terlalu lama lagi. Jadi sekian aja dari saya untuk membukanya. Terima kasih, dan terima kasih juga atas partisipasinya dari semuanya. Mohon bisa mengikuti acara ini dan bisa berpartisipasi aktif dalam acara ini, khususnya pada sesi diskusinya nanti. Terima kasih. Disampaikan, terima kasih. Menginjak acara selanjutnya, yaitu materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Prof. Chandra kepada Bapak Moderator, Bapak Arif Ani. Sepenuhnya acara saya serahkan. Pertama-tama yang terhormat Prof. Chandrawati, Ketua Panitia, Bapak Ahmad Basuki, SD MMG PhD, rekan-rekan dosen di lingkungan PDIK, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita kedatangan akarnya, kan enak kan? Kalau kemarin saya diskusi ini bingung ini Prof. Ini ya sudah akhirnya paling enak. Kita undang pakar-pakar di timnya. Nah, memang pada sesuai dengan term of reference kita bahwa nanti diharapkan kita dapat mengetahui posisi TIK pada titik khususnya untuk penelitian. Kemudian sambil kita mengkaji bahwa kita akan membentuk semacam roadmap penelitian bidang TIK, di mana nanti supaya tidak berbenturan dengan studi yang lain, sehingga nanti klaster-klaster penelitian yang lain, sehingga nanti bisa saling mendukung. Nah, nanti diharapkan Prof. Chandra bisa memberikan gambaran katakanlah di bidang agroforestry, nanti panjenengan juga bisa peran-peran filosofi informasi. Nah, nanti sesi ini nanti kalau Prof. Aul belum perahu, ya nanti langsung tanya jawab supaya selalu menyambung. Mungkin Prof. Chandra diberikan kesempatan dulu supaya tuntas. Nah, kita baru tanya. Monggo Prof. Chandra. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Sebenarnya saya bukan pakarnya untuk ini, cuma tahu lebih dulu dan mendapat kesempatan lebih baik dari kawan-kawan. Jadi yang saya ingin sampaikan di sini ada beberapa aspek, sifatnya general ya, jadi tidak spesifik meskipun di sini agroforestry contohnya aja nanti. Jadi saya mengatasnamakan datang ke sini atas nama grup riset dan entrepreneur agroindustri ACV
karena grup itulah yang saat ini kami besarkan sebagai bagian dari pengembangan grup-grup penelitian yang ada di UPI. Di sini saya akan sampaikan dulu acuan yang kita pakai, yang kita dapatkan dari Dikti. Jadi kebetulan saya juga tim penyusun RIP-nya UPI dalam LPPN, itu kita menggunakan acuan Dikti. Nah, Dikti acuannya kira-kira demikian. Jadi waktu itu UB diminta untuk menyusun RIP institusi, di dalamnya juga harus melibatkan topik serta HASMAS. Nah, dengan prosedur yang tadi sudah saya ceritakan, Pak Arif nanti cerita aja sendiri ke teman-temannya ya, dengan segala berbelitnya itu, sebenarnya diharapkan itu demikian. Jadi di level institusi atau pusat itu UB itu punya RIP institusi, rencana induk penelitian. Jadi di sini harusnya mengakar pada kebijakan senat universitas. Ya. Tapi waktunya karena waktu itu sangat singkat, kita tuh hanya berkumpul saja di RPPM. Jadi belum ada pengarang dari senat. Kemudian kebijakan rencana institusi itu juga menjadi acuan kita. Bagaimana sih sebenarnya rencananya UB? Kemudian yang lain adalah kebijakan lain-lain, evaluasi diri dan sebagainya. Ini kita banyak dapatkan input dari PJM dan sebagainya. Nah, dari dasar ini kemudian disusunlah riset rencana induk penelitian UB yang kita kirimkan ke Jakarta, sempat pingpong berkali-kali sampai akhirnya diterima. Nah, apa yang menjadi tujuan dari Dikti itu adalah dari roadmap itu kita punya kelompok Research and Development sebenarnya R&D ya. Jadi di situ diharapkan ada teknologi yang dikembangkan. Itu harapan Dikti itu sampai 2014 itu sudah harus selesai. Sehingga pada 2015 sampai 2017 itu setiap universitas sudah jelas produknya. Brawijaya itu apa sih produk unggulan-unggulan dari pekerjaan selama ini. Nah, dari sini kemudian barulah ada market. Karena ada produk yang kemudian menjadi unggulan, maka diharapkan muncullah market. Nah, ini acuan dari Dikti. Artinya apa? Kalau kita lihat di sini, kok tidak ada sayang gitu loh ya. Jadi kita untuk unit institusi, memang nanti kita dengarkan lagi kenapa itu kok tidak ada sayang di sana. Nah, ini adalah rumusan topik riset dari riset unggulan institusi. Ini juga acuan dari Dikti. Jadi contohnya dia bilang teknik kesehatan dan sebagainya. Ini adalah kompetensi kita semua. Nah, lalu isu-isu strategisnya apa sih sebenarnya di bidang kompetensi kita itu? Misalkan untuk pertanian, misalkan soal sumber daya beras sampai saat ini belum berhasil. Tanaman-tanaman ekonomi apa saja yang layak untuk dikembangkan, misalkan itu isu strategisnya. Nah, setelah kita tahu isu strategis dari bidang kita itu, bagaimana kita memikirkan konsep-konsep pemikiran apa yang kita bisa tuangkan untuk evaluasi diri. Jadi kayak SWOT-nya, ya. SWOT-nya bagaimana? Apakah kelemahan kita dan kekuatan kita di dalam menjawab isu strategis tadi? Nah, setelah dari sana kita usulkan pemecahan masalah. Pemecahan masalah misalkan dibentuknya suatu penelitian yang melakukan penelitian khusus di bidang ini, lalu penelitian ini boleh beberapa penelitian. Jadi lalu topiknya akhirnya dengan kita mengusulkan pemecahan masalah ini, misalkan harga yang kita ya, harga asli kok kacau naik turun, lalu penjual itu didikte oleh pembeli dari luar negeri, yang kita garap sekarang ini akhir itu kita didikte penuhnya oleh luar negeri. Jadi pemecahan masalahnya adalah bagaimana menstabilkan kualitas, bukan menstabilkan harga, itu di luar kemampuan kita, tapi kualitas petani itu harus distabilkan. Lalu muncul budaya industri di kalangan petani yang pembeli itu bisa mengandalkan kuantitas dan kualitas mereka. Kalau itu kita bisa menjamin mereka nanti yang akan mencari kita, itu pemecahan masalah yang kita pikirkan di grup kami. Kemudian topik riset yang diperlukan apa muncul lalu, karena kita sudah tahu apa yang akan kita kerjakan, lalu muncul topiknya. Nah, inilah yang diinginkan oleh Dikti ya. Jadi ini ada permasalahan, penyelesaian masalah, konsep pemikiran, isu strategis yang ada di sini tadi. Nah, kemudian ini
Dikti mengambil contoh ini, jadi saya bawa kemana-mana juga karena ini contoh ini dari ITB. Itu kan Institut Teknologi, ya. Tapi kita lihat yang dikerjakan apa oleh mereka. Jadi nampaknya teknologi ya. Jadi ini demonstration and skill up. Jadi liquid fuel, chemical gasification. Jadi liquid fuels and chemical gasification. Jadi bagaimana mereka menghasilkan minyak bahan bakar cair, kemudian juga gasifikasi. Nah ini penelitian ini betul-betul mengintegrated ya, karena penelitian tentang liquid fuel itu melibatkan chemistry, tetapi dalam produksinya tidak bisa lepas dari teknik kimia. Kemudian dalam pembangunan peralatannya mereka tidak bisa lepas dari orang mesin. Jadi nampaknya kalau lihat dari judulnya seakan-akan ini kok kimia semua ya, biometan, sintesis biometan dan sebagainya, gasification, intermediate. Kita lihat di sini support and complementary activities to improve feedstock assessment, harvesting, production, logistik. Jadi dia tidak bisa lepas dari supporting system. Karena kalau penelitian ini saja sukses misalkan membuat bahan bakar cair dari tepung singkong, singkongnya tidak ada. Kemudian pasarnya juga tidak ada. Nah itu yang sebenarnya diharapkan dengan roadmap. Jadi ada sebuah sinergisme dari banyak grup-grup sehingga ada output atau produk yang jelas yang termanfaatkan oleh masyarakat untuk menyusun roadmap maupun topik penelitian kita. Nah ini adalah RIP UB. Jadi sebenarnya roadmap itu adalah miliknya UB. Besar, roadmap itu tidak bisa kecil. Kalau saya sudah meneliti ini kecil-kecil itu bukan roadmap. Roadmap itu harus ada suatu output yang jelas yang dampaknya itu luas. Kalau dampaknya kecil hanya saya dapat penelitian lagi itu bukan roadmap. Track record saya saja. Nah, jadi muncullah lalu 5. Jadi sayangnya di UB memang kita tidak memasukkan untuk yang sifatnya sangat murni, karena ini terkait dengan pencitraan UB. Ya. Nah, pencitraan UB mau murni silahkan, tapi porsinya pasti tidak bisa sebesar yang kita katakan terapan. Ya, jadi ada agroforestry ini saya hanya berdasarkan abjad ya, bukan karena lebih penting dan tidak. Agroforestry muncul dan ini hasil penggodokan yang panjang sekali ya, proses panjang dan sudah diketok di Senat. Ada yang bilang itu saya tidak mewakili dan sebagainya. Ya mohon maaf, tapi karena pada saat penyusunan ini kita sudah mengundang seluruh DKUB, seluruh BPP UB, kemudian mereka-mereka yang terpandang di bidangnya sudah kita undang semua dalam workshop ini. Semua kita hanya grup kecil ya BPM. Kemudian terus kita unggah sampai karena tadinya email, surat ke dekan-dekan ternyata tidak masuk memberi tanggapan hanya hukum dan kedokteran. Jadi akhirnya kita setelah proses yang cukup panjang itu dari Mei kita sudah harus memasukkan ke DICI, kembalikan kita dari akhirnya workshop Desember diputuskan dilaksanakan. Hasil dari workshop itu adalah ini. Kalau tidak ada workshop itu saya tidak tahu masih berapa lama lagi ya. Jadi ini saya bilang ya maksimal, pasti cacat tapi maksimal kita bisa laksanakan. Agroforestry kebetulan diwakili oleh kelompok kami, jadi teman-teman dari pertanian dan sebagainya dari sini. Itu pun dari pertanian tidak semua ada di agroforestry karena mereka juga punya unggulan lain yaitu ketahanan pangan. Lalu dari teknologi pertanian ada ketahanan energi. Nah ini yang sayang, ketahanan energi itu sekarang yang mengawal adalah teknologi pertanian. Sementara Fakultas Teknik selalu bicara kami energi nih, tapi waktu pertemuan itu tidak ada. Fakultas Teknik ada diwakili oleh Pak Bisri, diwakili oleh Prof. Nyoman Mardana, tapi tidak tahu kenapa perjuangan mereka untuk menggolkan bahwa kamilah pemimpin untuk energi tidak berhasil. Jadi pemimpinnya di Fakultas Teknik Pertanian. Waktu itu dari teknik bicara tentang air, pembangkit listrik tenaga air, mikrohidro dan sebagainya. Itu hanya itu yang muncul, yang disampaikan oleh grupnya tadi. Dan setelah perjalanannya, karena setiap pekerjaan itu kan ada pekerjaan rumah, kita setelah workshop kan ada PR. Kalau PR kita tidak ikut buat ya, memang kita hilang loh. Ya seperti kalau kita nyusun, mahasiswa kita nyusun tugas itu, yang di atas mestinya yang kerja gitu, yang di bawah yang handle gitu kan. Nah ini, jadi saya melihat PR itu tidak dikerjakan. Akhirnya ya yang mengerjakan PR itu yang menggondol kendali, kalau nggak salah ya. Jadi jangan protes dan jangan komen kalau saya tuh setelah rapat tidur, yang lain setelah rapat kerja, yang tidur kok mau diatur
atas gitu lah, ini yang sulit. Jadi ini pasti masih bisa dibongkar, cuma sayangnya kan 4 atau 5 tahun ini ya. Jadi setelah 5 tahun lagi saya harapkan, karena ini Desember 2009, jadi sudah dekat kok, Desember 2016 kita sudah bisa membongkar ini semuanya. Nah, tentunya juga pengalamannya sudah makin banyak karena sekarang banyak sekali dana BOPTN yang disediakan. Nah, ini adalah sebagai salah satu contoh roadmap agroindustri. Kami mau melihatnya ITB tidak cocok dan tidak gampang ya. Jadi itu sudah sangat canggih, itu sudah sangat lintas disiplin yang sekarang sudah terjadi lama di ITB ya. Sementara kita baru akan mengikuti jejak semacam itu. Jadi untuk agroindustri, kelompok kami hanya salah satu contoh karena banyak yang lain ya. Nah, untuk contoh yang waktu itu kami masukkan ke, dan ini salah satu-satunya yang waktu itu diterima oleh Dikti. Karena satu-satunya ruang yang masuk dari UPN Dikti banyak ini. Ya, jadi kita mencoba memberanikan diri menyusun, dan sekarang ini menjadi pola ternyata dari kelompok lain. Ya polanya semacam ini misalnya. Jadi 2010 sampai 2013 target kita adalah mendapatkan kualitas unggul pacoli. Kemudian pacoli itu nilai ya. Kemudian mass production of pacoli seed. Jadi bibitnya harus mass production karena kita mau mengembangkan suatu lahan budidaya. Tidak mungkin kita nyuling kalau tidak ada yang disuling daunnya. Daunnya tidak mungkin ada kalau tidak ada yang nanam. Yang mana tidak mungkin menanam kalau tidak punya bibit. Nah, itu kita berpikir kebalik. Jadi akhirnya kita ini desain dan konstruksi peralatan destilasi. Jadi kalau nanti sudah berhasil budidayanya, siapa yang akan menyuling? Maka teman-teman dari teknologi pertanian, ini teman dari pertanian. Jadi ini semua kita susun, tapi kemampuan kita menyusun ini semua tidak lepas dari karena kita punya track record yang cukup panjang dengan Gurea kita. Tanpa itu kayaknya kita tidak akan mampu menjabarkan ini. Dan kita cukup gembira karena sampai detik ini apa yang kita susun Desember 2011, malah sebelumnya bulan Mei sudah ada ini, sudah kita kirim ke Dikti. Itu sampai sekarang masih valid. Ternyata yang kita kerjakan oleh grup ini itu cocok semua masih ini. Kualitas unggul berbagai ciri kefir lain itu jeruk purut, kemudian kenanga, melati, mawar ini kita gantikan dengan Sriwangi. Terus kemudian peralatan inovasi desain sudah jalan semua. Dan jadi di 2014 ini entrepreneurship industri aksi ini nanti akan saya ceritakan, ini kita juga sudah untuk ini. Jadi ini kita bangun sebenarnya berdasarkan track record daripada grup Gurea kita. Tanpa itu mungkin rencana kita ini setelah 2014 tidak cocok semua, meleset semua. Tapi itu pun kita lihat ada beberapa yang malah bisa ditambahkan. Jadi ini adalah pemikiran 2011. Nah, kalau kita lihat tadi kan saya bilang kenapa tidak ada sains ya. Kalau kita lihat bahwa sebenarnya ada juga tentang material yang diproses teman-teman. Kita kan banyak penelitian tentang material. Kalau tidak ada material, mau di mana itu? Nah, sekarang kita lihat, kita itu kan, ini saya juga pemikiran itu saya kembangkan waktu saya di Jerman bersama-sama dengan kayak LIPI-nya Jerman ya. LIPI-nya Jerman itu kuat sekali karena dia punya sudah menempat. Tapi kan dari starting new under the sun katanya sudah tidak ada yang baru lagi. Sekarang kita kalau bimbing bahasa kita tuh kebal-balnya di mana tuh sudah mati gitu. Jadi kan gorong-gorong, masak gapura dan sebagainya, kita ajak mereka kepada KKN tematik. Terus kita juga punya A2G-nya. Kita dulu ditumpang, saya boyong. Saya datang ke Blitar, saya ketemu kepala Balitbangnya, ketemu itu kepala Bapedanya selanjutnya. Kita minta tempat untuk masuk kami. Kita katakan kita akan bekerja sama untuk membangun daerah. Sampai sekarang kita masih ada di sana. Nah, kemudian ada A2G-nya yang salah satu syaratnya ini seperti itu yang di TPHKUB ya, yang sekarang AB itu syaratnya adalah kerjasama. Dan waktu itu mitranya karena kita sudah punya mitra kita untuk KKN kita, maka kita pakai kita sebagai mitra.